Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya dari Gereja Toraja Jemaat Palangkaraya, edisi Sabtu 11 Juli 2026. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Sebelum itu, mari berdoa. Kami memuji memuliakan Engkau, ya Bapa, Allah Sang Pemilik kehidupan kami. Kasih-Mu sungguh luar biasa. Engkau telah menyertai di sepanjang istirahat kami. Hingga di pagi hari ini kami dilayakkan untuk menikmati cinta kasih-Mu. Kami akan belajar dari firman-Mu. Perkenankan kami ya Tuhan, untuk dimampukan memahami dengan baik dan benar firman-Mu ini. Bahkan kami diperkenankan untuk terus menjadi pelaku firman. Ini doa kami, bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amos pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Hukuman atas Israel. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena pemasangan kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan menyingkirkan orang sengsara dari jalan keadilan. Anak dan ayah pergi menghampiri seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal dari hadapan mereka aku telah memunahkan orang Amori, dan tingginya setinggi pohon aras, dan kuat seperti pohon terbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, dan memimpin kamu selama 40 tahun di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan dari antara anak-anakmu menjadi nabi, dan dari taruna-tarunamu menjadi nasir. Bukankah begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita di hari ini, Allah menuntun umatnya. Natuntuk puang matua tu taunna. Allah menuntut. Tentu kita semua percaya bahwa Allah itu adil dalam tindakannya. Oleh karena itu Dia menghendaki umat pilihannya juga bertindak adil terhadap sesamanya. Konteks pembacaan kita hari ini ternyata berbeda dengan yang dikehendaki Allah. Bangsa Israel telah menjadi bangsa yang tidak taat kepada Allah. Mereka menindas yang miskin dan mencemari kekudusan mereka sebagai umat Allah, dan ini membuat Allah muak. Allah kemudian menuntut umatnya itu. Allah sendiri yang telah berperkara atas mereka agar menjadi bangsa yang merdeka dan bukan sebagai budak bagi Mesir. Allah telah memelihara kehidupan mereka, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, ketika bangsa Israel menjadi penindas bagi sesamanya dengan menjual orang miskin, Allah menuntut mereka. Bahkan Allah meminta pertanggungjawaban dari mereka sebagai bangsa yang telah menerima kasih karunia demi kasih karunia dari Allah. Dalam hal ini,
Allah hendak menegaskan kepada bangsa Israel bahwa Allah sangat tidak berkenan dengan apa yang telah mereka lakukan terhadap sesama mereka. Bagi Allah, bangsa Israel adalah bangsa kepunyaannya, dan atas mereka sekalian Allah sendirilah yang berdaulat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Allah tidak menghendaki umat pilihannya untuk menjadi umat yang menentukan sendiri tindakan atas sesamanya. Ia menghendaki agar mereka terpaut kepada Allah. Kita terpaut kepada Allah, mengikuti bahkan menuruti kehendak Allah. Mari belajar dari pembacaan kita hari ini. Mari menatap hati untuk senantiasa bertindak adil terhadap sesama kita. Jangan merendahkan, jangan menjatuhkan, bahkan menjadi batu sandungan. Mari selalu memiliki empati, selalu memiliki hati yang tulus, bahkan di dalam berrelasi. Tuhan menolong kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti firman Tuhan dalam Galatia pasal 13 ayat 13, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat menjalani aktivitas, tugas dan tanggung jawab kita masing-masing di hari ini. Tuhan memberkati. Amin.